Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Ramdhaniar Hidayatno, merupakan pengajar Jaki dasar-dasar pemrograman dari komunitas TIK Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Sebenarnya dalam Jaki ini terdapat 2 orang lagi pengajar, yaitu Kang Iqbal Sapei dengan Kang Faizal. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan paradigma pemrograman. Daftar isinya bisa dilihat di sini, ada pengenalan pemrograman dan bahasa pemrograman, sekilas tentang JavaScript, paradigma pemrograman, dan macam-macam paradigma pemrograman. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pemrograman dan bahasa pemrograman. Pemrograman merupakan sebuah aktivitas proses menulis, menguji, dan memperbaiki atau yang disebut debug, dan memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Jadi pemrograman ini merupakan sebuah aktivitas proses menulis sebuah program yang disebut sebagai coding atau ngoding. Nah, yang nantinya akan menghasilkan sebuah program komputer yang ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Tujuan dari pemrograman ini adalah untuk membuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si pemrogram atau yang disebut sebagai programmer. Untuk bahasa pemrograman tersendiri artinya adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer yang memiliki fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini adalah satu set aturan sintak dan semantik yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Jadi bahasa pemrograman ini memiliki jenisnya masing-masing dan memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya untuk pengembangan aplikasi Android menggunakan bahasa pemrograman Java atau Kotlin. Nah, kemudian untuk pengembangan website menggunakan bahasa JavaScript. Ada 2 lagi bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan website, yaitu HTML dan CSS. Nah, untuk bahasa ini bukan merupakan termasuk ke dalam bahasa pemrograman, karena HTML dan CSS ini tidak memiliki logika pemrograman di dalamnya. HTML itu merupakan bahasa makruf dan CSS itu merupakan bahasa style dan tidak menggunakan logika di dalamnya. Lanjut ke slide selanjutnya. Apa saja sih yang harus dikuasai oleh seorang programmer? Yang pertama ada logika. Logika di sini sangat penting untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan pemrograman. Yang kedua ada algoritma. Algoritma ini merupakan runtutan solusi dari sebuah permasalahan. Jadi ketika kita menemukan sebuah masalah, kemudian kita harus menemukan sebuah solusi yang solusinya ini akan dimasukkan ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Nah, di sini kita harus mengetahui minimal satu bahasa pemrograman untuk memecahkan solusinya. Nah, misalnya untuk misalnya ingin memecahkan solusinya ke dalam website application, kita harus belajar pengembangan website yang menggunakan bahasa HTML, CSS, dan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, selain itu ditambahkan pengetahuan lain seperti matematika. Tetapi matematika ini terdapat proyek yang menggunakan matematika yang tinggi contohnya seperti kalkulus. Nah, proyek tersebut adalah AI, Artificial Intelligence, dan Machine Learning dan Data Science. Harus menggunakan ilmu matematika yang sangat tinggi. Selain itu ada sistem operasi dan TIK dasar. Ini merupakan hal dasar yang harus dikuasai untuk menjadi seorang programmer. Nah, karena kita di sini mempelajari dasar pemrograman dengan menggunakan bahasa JavaScript, kita akan bahas dulu apa sih itu JavaScript.
Nah, JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman yang dibuat dan didesain selama 10 hari oleh Brandon H. Brandon H ini merupakan seorang karyawan Netscape yang brilian, yang sangat pintar karena bisa mendesain dan membuat bahasa pemrograman selama hanya dengan 10 hari. Nah, pembuatan ini dimulai pada bulan September 1995. Awalnya, bahasa pemrograman ini disebut Mocha, kemudian diganti ke Mona, lalu LiveScript sebelum akhirnya resmi menyandang nama JavaScript sampai sekarang. Nah, JavaScript ini sering juga disebut sebagai ECMAScript. Nah, JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan dalam kurun waktu 20 tahun ini, karena JavaScript ini mempunyai banyak framework ya. Jadi framework itu bisa digunakan sebagai membuat aplikasi Android. Jadi JavaScript ini tidak hanya untuk website saja, tetapi bisa digunakan juga untuk membuat aplikasi Android. Nah, bahkan JavaScript juga dikenal sebagai salah satu dari 3 bahasa pemrograman utama bagi web developer setelah HTML dan CSS, yang digunakan sebagai membuat tampilan website menjadi responsif, juga untuk menyempurnakan tampilan dan sistem halaman web. Nah, masuk ke pembahasan ketiga, yaitu paradigma pemrograman. Nah, paradigma pemrograman. Paradigma adalah sudut pandang tertentu yang digunakan terhadap suatu problem, realitas, keadaan, dan sebagainya. Paradigma membatasi dan mengkondisikan jalan berpikir seseorang, mengarahkannya terhadap beberapa atribut dan mengabaikan atribut lain, sehingga paradigma hanya memberikan pandangan yang terbatas terhadap sebuah realitas. Nah, pengertian paradigma pemrograman adalah cara untuk mengklasifikasikan bahasa pemrograman berdasarkan fitur mereka. Jadi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa paradigma. Nah, paradigma ini sangat penting dalam penulisan sebuah aplikasi, karena paradigma ini memudahkan sebuah aplikasi untuk bisa diupdate dan bisa di maintenance. Nah, kita lanjut masuk ke macam-macam paradigma pemrograman. Nah, macam-macam paradigma pemrograman ini ada 5. Prosedural atau imperatif, fungsional, object oriented programming atau OOP, konkuren, dan deklaratif. Kita masuk ke penjelasannya. Prosedural atau imperatif. Paradigma ini didasari oleh konsep mesin von Neumann, Stored Program Concept, sekelompok tempat menyimpan memori, yang dibedakan menjadi memori instruksi dan memori data. Masing-masing memori tersebut dapat diberi nama dan nilai. Selanjutnya, instruksi akan dieksekusi satu persatu secara sekuensial oleh sebuah proses tunggal. Ini merupakan contoh dari prosedural. Jadi paradigma ini menuliskan sebuah program hanya dalam satu file, jadi semuanya ada di sana disatukan, seperti misalnya pembuatan database, pembuatan UI disatukan dalam satu file semuanya. Mungkin akan terbayang, akan pusing untuk pengembangan aplikasinya nanti. Nah, ada yang disebut paradigma yang kedua, yaitu fungsional. Paradigma jenis ini memiliki cara pandang dalam menyelesaikan suatu masalah pemrograman sebagai suatu komposisi fungsi yang memetakan masalah ke jawaban yang diinginkan. Jadi paradigma fungsional ini kita membagi-bagikan sebuah kodenya. Misalnya di sini terdapat kode get data dan fungsi get data dan fungsi set data. Jadi dipisah-pisah, tidak disatukan seperti paradigma prosedural tadi. Kemudian sesudah dipisah-pisah, nanti fungsi ini akan dipanggil satu persatu sesuai kegunaannya. Kemudian ada Object Oriented Programming atau OOP. Nah, Object Oriented Programming ini merupakan paradigma yang sangat populer dan sering digunakan. Paradigma ini menggunakan konsep kelas dan objek. Objek merupakan instansi dari sebuah kelas. Setiap objek akan mempunyai atribut dan metode. Masing-masing objek dapat berinteraksi dengan objek lainnya meskipun berasal dari kelas yang berbeda.
Setiap objek yang ada dapat menerima pesan yang dikirim, memproses data yang ada, serta mengirimkan pesan ke objek lainnya tanpa harus melakukan secara berurutan, karena dapat dilakukan sekaligus dalam satu waktu. Mungkin akan sedikit tidak mengerti tentang penjelasan ini karena ini akan dipelajari nanti ya, nanti akan dipelajari lagi. Ini contoh dari pemrograman OOP. Jadi pemrograman OOP ini dipisahkan dalam sebuah class atau yang disebut template. Nah, dalam template ini, di dalamnya terdapat sebuah properti atau identitas dari sebuah kelas ini, kemudian metode atau fungsi dari kelas ini, dan nantinya si kelas ini akan diinstansi oleh sebuah objek. Misalnya di sini kelas person merupakan instansi dari person 1, dan person 1 ini disebut dengan objek. Dan untuk penjelasan OOP seperti itu dulu karena nanti akan dibahas kembali. Yang keempat ada konkuren. Jadi pada dasarnya sebuah sistem komputer harus menangani beberapa program atau tes yang harus dieksekusi secara bersamaan dalam sebuah lingkungan, baik mono ataupun multiprosesor. Dalam paradigma ini, programmer tidak lagi berpikir sekuensial, melainkan harus menangani komunikasi dan sinkronasi antara teks. Jadi dalam paradigma konkuren ini, programmer itu harus mengerti gitu. Jadi dalam sebuah aplikasi, kita bisa men-setting sebuah fungsi atau sebuah kegunaan dalam bahasa pemrograman. Misalnya akan mengget data dari database, kita mengsetnya untuk dijalankan di background. Jadi kita bisa mengerjakan sebuah tes dalam dalam bersamaan gitu. Jadi yang satu dalam background test, yang satu lagi dalam main thread atau dalam main test yang akan dilihat oleh user. Nah, ada lagi paradigma terakhir yaitu deklaratif. Dalam paradigma ini, programmer menjelaskan sekumpulan fakta dan aturan atau yang disebut aturan inferensi. Ketika program dijalankan, pengguna mengajukan pertanyaan. Kemudian program menggunakan aturan deduksi dan memberikan pertanyaan ke fakta yang tersedia untuk menjawab pertanyaan. Nah, paradigma deklaratif ini sangat jarang digunakan ya. Dan bahasa yang digunakan pun adalah bahasa prolog, yang juga bahasa yang jarang digunakan. Di sini saya mengutip kata-kata dari Steve Jobs. Everybody in this country should learn to program a computer because it teaches you how to think. Jadi semua orang yang ada di negara ini harus belajar memprogram komputer, karena memprogram komputer ini mengajarkan bagaimana Anda berpikir. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.